Kembali di indahnya Ramadan dan masih membahas mengenai bagaimana seseorang bisa mengambil nyawa orang lain. Saya langsung ke Gus Hans kalau begitu. Belum. Kita ngobrol dulu, Gus. Iya. Bagaimana hukumnya kepada mereka yang melakukan pembunuhan, dan pembunuhan ini ada juga yang tidak disengaja, ada juga yang terpaksa, ada juga untuk membela diri, macam-macam nih penyebabnya. Apa yang harus kita ketahui? Jadi yang tentu yang kita bicarakan adalah yang muta'ammadan ya, yang artinya yang disengaja. Ya. Ini yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membunuh sesama mukmin atau kepada siapapun, maka hukumannya adalah jahanam dan selama-lamanya. Selama-lamanya. Artinya betapa Allah menjaga nyawa umatnya, nyawa makhluknya begitu mulianya. Maka ketika ada orang yang mengambil posisi hak Israfil dan lain sebagainya, malaikat-malaikat, maka dia memiliki kesalahan yang sangat-sangat luar biasa di mata Allah SWT. Tentu yang muta'ammadan. Nah, ada juga yang memang membunuh secara tidak sengaja dan lain sebagainya, mungkin karena membela diri dan hal yang sebagainya. Maka yang menentukan adalah siapa, yaitu yang orang yang diberikan hak untuk menentukan siapa benar dan salah, yaitu hakim. Ya. Artinya proses sunnatullah itu tetap ada, dan juga proses bagaimana tentang keputusan di dalam dunia ini juga wakil dari Allah adalah hakim-hakim itu sendiri. Gitu. Ya. Kalau terjadi kasus pembunuhan ini, Kiai, lalu orang tersebut menyesal, mengakui kesalahan dan minta ampun kepada Allah, bagaimana, Kiai? Dosa manusia kepada Allah, dia bisa meminta ampun kepada Allah bila mereka berdosa kepada Allah. Bahkan Allah berikan rentang hatta yugorgir, sampai roh di tenggorokan. Ya. Tapi ketika dia berdosa, melakukan kezoliman, kejahatan kepada sesama manusia, selagi dia belum minta maaf sesama manusia, maka Allah tidak bisa memberikan maaf. Walaupun dia keluar air mata darah depan Ka'bah sekaligus, Allah tidak akan mengampuninya. Makanya disitulah pentingnya kita meminta maaf dan kita memberi maaf. Nah, kalau orangnya sudah dibunuh, minta maaf sama siapa? Ya sama keluarganya. Sama anak dan istri dan keluarganya. Apakah anak dan istri keluarganya memaafkan? Bahkan di dalam hukum Islam, ya apabila memang dia pengen bebas dengan hukumannya, ya maka dia harus bayar fidyah. Iya. Bayar pengganti, bayar diat. Iya. Dia harus bayar diat. Apa permintaannya? Ya terserah yang minta. Mampu dia bayar, nggak mampu ya harus kena hukumannya. Seperti itu. Iya. Jadi ya, betapa besarnya tadi. Karena apa? Nanti dosa yang pertama kali setelah manusia berurusan kepada Allah, yang ditanya adalah sholatnya, maka antara manusia, apakah dia pernah melakukan pertumpahan darah, pembunuhan. Dan ini yang paling berat. Makanya jangankan kita melakukan pembunuhan yang kayak macam begini, menyakiti orang saja pun, yang dikatakan dia gibah, ngomongin orang saja, itu pun juga akan bisa menghancurkan dan menghapus seluruh amal ibadah. Saya setuju ini. Jadi Mas Ilbram, yang dikecam sama agama tidak hanya pembunuhan secara fisik, tapi pembunuhan karakter, terhadap orang itu juga pembunuhan yang dikecam sama agama. Iya. Orang kan kalau sudah mau fitnah, begitu ya? dibunuh karakternya dan seterusnya. Memutilasi rizkinya orang. Memutilasi rizkinya orang. Memutilasi rizkinya. Dan ini lagi-lagi semuanya berangkat dari penyakit yang ada di dalam diri manusia, adalah penyakit hasud. Dan itulah yang ditanamkan oleh iblis, agar manusia bisa menjadi berkarakter iblis. Maka Nabi pesan, iyyakum wal hasad, fa innal hasada takulul hasanat kama takulun narul hatab. Segala macam bentuk perbuatan hasud itu akan bisa menghapuskan seluruh kebajikan dan kebaikan kita. Bagaimana kayu bakar dibakar oleh api. Begitu dahsyatnya itu sifat hasud. Berangkat itu semua dari situ. Bagaimana awal cerita pembunuhan dari Qabil dan Habil, semuanya kan dari perilaku hasud. Dan iblis motifnya pun, cinta. Motifnya cinta dan hasud. Cinta. Jadi dari cinta akan lahir hasud. Iya. Oke, kalau pembunuhan itu dilakukan oleh orang lain, bagaimana Ustadz? Jadi Orang dia menyuruh orang lain. Maksudnya? Menyuruh orang lain untuk membunuh. Membunuh bayaran. Pembunuh bayaran ya, atau apalah. Pokoknya orang lain yang melakukan pembunuhan. Ya, sama ini Sufyan yang dosa yang mana nih? Wah, dua-duanya berdosa. Dua-duanya berdosa. Dengan hukuman yang sama. Apalagi yang dibunuh
soal apakah hukumannya sama atau tidak proses peradilan nanti. Iya. Tetapi paling tidak dua-duanya kalau dia sama-sama berakal sehat, lalu kemudian sudah bisa menimbang mana baik mana buruk, maka seharusnya dia bisa menolak melakukan atau tidak. Nah, kalau dia berakal sehat bisa memilih lalu dia melakukan, wah dia kena dosa yang sama. Manistaraka fi maksiatin kaman fa'alabi. Orang yang bersekutu, berserikat, melakukan bentuk kemaksiatan, kejahatan, termasuk di dalamnya kezaliman dan pembunuhan, maka dia sama seperti yang melakukan. Jadi motor dan pelaku itu sama. 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 Iya. Otaknya nih sama dengan si pelakunya ya sama. Makanya jangan coba-coba melakukan hal-hal yang kayak begini deh. Ya. Gimana tuh caranya, Kiai, agar benar-benar kita terhindar sejauh-jauhnya dari gelap mata bisikan setan? Yang pertama, hidup itu sadari dengan kita bersandar kepada kesabaran yang perlu kita jaga. Yang kedua adalah bertawakal kepada Allah. Jangan kita membalas, biar Allah yang membalas. Anda pun kita diberikan, walaupun kita disakiti, dizolimi. Ya, lebih baik Allah yang membalas. Maka kata Rasul, unsuri zalim wal madlum. Bukan saja orang yang disakiti yang kita bantu, yang menyakiti juga harus kita tolong supaya jangan mereka melakukan lagi. Kalau saya dua hal Mas Ilbram, supaya kita tidak kemudian mengekspresikan ke orang itu kita sakit hati lalu anarkis dan lain-lain. Dua hal. Hal yang pertama, ingat-ingat dosa kita kepada orang dan lupakan dosa orang terhadap kita. Yang kedua, ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Masalahnya kita kebalik, yang kita ingat kesalahan orang, yang kita ingat kesalahan orang, lalu kita nggak melupakan kebaikan dia kepada kita. Kita lupakan kebaikan dia kepada kita. Jadi ingat-ingat kebaikan orang kepada kita, lupakan kebaikan kita kepada orang. Sebaliknya, lupakan keburukan orang kepada kita, tetapi juga yang paling penting adalah jangan sampai kemudian kita jadi hiket atau hasad. Nah, ini cara yang baik sekali untuk membentengi potensi kita dengki sama orang. Iya, baik. Satu metode, maaf saya tambahkan. Maka ketika kita lagi ada amarah, yang dikatakan godop, marah ketika itu. Obatnya apa? Disuruh berwudu. Supaya apa? Supaya tensi emosional kita turun. Di situ akan lahir, kita akan ingat kejahatan kita. Kita akan ingat kebaikan orang terhadap kita. Ketika kita panas, kita nggak mau berwudu, saat itu bisikan yang dari luar masuk, belum lagi yang nggak kelihatan. Betapa dahsyatnya. Jadilah kita bola liar yang dipermainkan dengan perilaku-perilaku yang yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, baik. Selanjutnya izin Gusan boleh menyampaikan pesan-pesan dan tausiahnya mengenai hal ini, kira-kira bagaimana kita diberikan nasihat agar terhindar dari hal seperti ini. Silahkan Gus. Kunci utamanya adalah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Zikir adalah kunci, benteng, perisai utama agar kita terhindar dari sesuatu yang di luar nalar dan logika kita. Allah sangat memuliakan nyawa-nyawa orang, nyawa-nyawa umatnya, nyawa-nyawa makhluknya. Dan ketika Allah telah menjaga itu, sesuai dengan surat An-Nisa ayat 93, bahwa barang siapa yang membunuh sama mukmin, maka hukumannya adalah jahanam dan selama-lamanya. Dan ketika kita sudah mengetahui itu semuanya, kok ketika kita lupa, maka ingatlah, lupa itu bisa jadi karena reputasi kita di dalam mengingat Allah berkurang. Maka zikir dimanapun saja berada itu sangat penting. Sehingga ketika kita sudah pandai untuk berzikir, kita nggak akan berpikir untuk menghabisi nyawa orang, bahkan sampai memutilasi. Memutilasi itu adalah ungkapan amarah yang sangat kejam. Amarah yang sangat membara dalam hati kita. Dan ingat, marah itu diperbolehkan di dalam Islam. Tapi implementasi dalam marahnya itu yang harus kita manage dengan baik. Nah, kemampuan kita mengontrol diri, kemampuan kita untuk bagaimana kita bersikap dengan baik, itu akan tertata dengan baik kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang pentingnya lagi, jangan merasa kita yang paling terdolimi. Dan jangan merasa kita orang yang selalu paling benar dan merasa tidak pernah bersalah. Ketika kita di dalam benak kita ingin dendam kepada seseorang, ingatlah, jangan-jangan kita pernah melakukan hal yang sama.
bisa jadi ini adalah cobaan dari Allah SWT kepada diri kita. Maka dengan mengontrol diri seperti itu, kita akan bisa memanage hati kita, nafsu kita, amarah kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang dolim dan sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari sesuatu yang sangat buruk itu. Na'udzubillah min dzalik. Amin. Terima kasih Gusan untuk nasihatnya, dan mudah-mudahan ini menjadi penguat untuk kita. Amin. Menjadi lebih tenang, memiliki hati yang baik dan terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana.